Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu, dan adik-adik semua. Kami dari PTGMI mungkin akan sedikit menyampaikan tentang untuk menjaga kesehatan pribadi kita, keluarga, dan lingkungan sekitar kita dalam masa pandemi COVID sekarang ini. Mungkin tadi sudah disinggung oleh Pak Ketua PTGMI, yaitu yang pertama, kita harus menyikat gigi sehari 2 kali. Mungkin sudah terbiasa di sini yang disebut kalau misalnya di pesantren-pesantren itu siwak ya, siwak. Tapi mungkin di keseharian kita ada yang menggunakan sikat gigi dan pasta gigi. Jadi sehari 2 kali itu di pagi hari setelah makan dan malam sebelum tidur. Itu wajib. Tapi biasanya kalau kita sambil mandi ya. Jadi sambil mandi kita gosok gigi. Tapi diusahakan setiap 2 kali itu pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Nah, itu yang pertama. Kita biasanya menyebutnya dengan 4M. Yang pertama, menyikat gigi minimal 2 kali sehari. Yang kedua yaitu mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Jadi mungkin sudah terbiasa setiap kita mau makan atau habis dari WC atau habis pegang apapun itu diusahakan untuk cuci tangan pakai sabun. Terus yang ketiga, M yang ketiga yaitu mungkin ada yang bisa tadi sudah dibahas sama Pak Ketua. Setiap kita keluar rumah atau mau bepergian atau mau kemana atau ada kontak sosial dengan orang lain, usahakan untuk selalu menggunakan masker. Nah, di sini mungkin kalau misalnya lingkungan, biarpun kita satu kamar, kadang-kadang kita nggak tahu itu teman kita itu sudah terpapar COVID-19 atau virus atau tidak gitu. Jadi kita usahakan untuk proteksi diri kita dan teman kita, keluarga kita, lingkungan kita supaya untuk selalu menggunakan masker. Terus M yang keempat adalah menjaga jarak. Karena mungkin di sini ini ya terbatas ininya, jadi jaraknya agak dempet-dempetan. Tapi mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menyikat gigi sendiri, mungkin diulas saja, takutnya lupa sedikit ya, sebentar saja. Untuk teknik menggosok gigi, kita sesuaikan dengan kontur atau anatomi giginya. Kalau misalnya di sini gerakan kalau menggosok gigi itu, gerakannya seperti apa? Bulat-bulat seperti bola pingpong. Ada yang ke atas? Ada yang ke pinggir? Ada. Nah, kita menggunakan teknik gabungan karena setiap teknik itu pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Kalau misalnya kita ke atas ke bawah, nanti akan terjadi resesi gusi. Kalau misalnya kita ke pinggir kayak gini ya, horizontal sebetulnya, itu akan terjadi abrasi si giginya itu jadi kekikis gitu ya. Nah, kita menggunakan teknik gabungan. Tadi ada yang bulat-bulat katanya ya. Jadi lingkaran-lingkaran besar untuk bagian permukaannya. Tapi nanti akan ada gerakan yang maju mundur seperti ini untuk bagian yang itu terkatup ya. Nah, ini kita terkatup. Jadi seperti ini. Satu tempat itu satu sikat gigi memuat biasanya antara 3 sampai 4 gigi. Di satu tempat itu kita gerakan sekitar 8 kali. 1, 2, 3 sampai 8. Pindah lagi lokasinya 1 sampai 8. Pindah lagi. Nah, setelah dibuka mulut, itu gerakannya akan lain lagi. Kalau misalnya permukaan pengunyahan, karena struktur giginya seperti ini banyak. Kalau sungai-sungai kayak sungai itu ya, tidur di sini. Jadi gerakannya maju mundur seperti setrikaan. Maju mundur.
juga sama, atas juga sama. Beda lagi dengan bagian dalamnya. Bagian dalam di yang dekat dengan permukaan ke lidah. Gerakannya seperti mencongkel, bikin setengah lingkaran. Ini ditekan ke arah gusi, agak ditekan supaya si saku gusinya itu ke bersihkan gitu. Seperti ini. Bagian ini juga sama. Atas juga sama. Seperti ini. Jadi seperti itu. Jadi teknik menggosok gigi itu gabungan antara beberapa teknik. Karena semua teknik itu ada kelebihan, ada kekurangannya. Ada yang mudah tapi nanti akan menimbulkan efek negatifnya, misalnya jadi resesi gusinya atau jadi abrasi giginya. Jadi kita menggunakan teknik gabungan. Demikian. Terus untuk sikat gigi mungkin menggunakan sikat gigi yang mudah dipegang. Biasanya kita menggunakan yang ininya lurus. Terus pasta gigi yang mengandung fluoride. Ditulisnya di situ fluoride. Jadi apapun mereknya yang penting mengandung fluor. Fluor itu gunanya untuk menguatkan gigi. Terus airnya harus air yang bersih ya, jangan air yang udah lecek gitu kayak gitu, tapi kita menggunakan air yang bersih, tidak usah pakai air yang matang, tapi cukup air bersih, kecuali kalau buat anak-anak ya, anak balita, soalnya biasanya suka diminum. Mungkin itu saja sekilas info, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk adik-adik, bapak dan ibu sekalian. Kalau misalnya ada yang masalah yang ini tentang masalah gigi mau didiskusikan, silakan. Mungkin ada waktu sedikit ya, sekitar 5 menit, mangga. Terutama dalam hal menjaga kebersihan gigi dan mulut. Oh iya, kita juga di sini ada paket sikat gigi dan pasta gigi. Tapi jangan dilihat mereknya, itu bukan promo ya, bukan promo. Karena kita sebetulnya biasanya kita dikasih sponsor. Kalau misalnya dari Pepsodent ada sponsor, kita ada bantuan. Tapi sekarang stop, jadi kita macam-macam ya. Ada mungkin nanti sikat giginya Pepsodent, ininya Ciptaden, pasta giginya Ciptaden, nggak apa-apa. Jadi apapun pasta giginya, apapun merek sikat giginya, yang penting kita sikat gigi sehari 2 kali, yaitu kapan? Paginya kapan? Malam tidur. Jadi setelah gosok gigi malam itu jangan makan lagi, langsung tidur ya. Jadi ya kalau kira-kira kita masih mau makan, usahakan jangan dulu sikat gigi. Biar tidak atau makanannya tidak kebawa timbul, sisa makanan di dalam mulut tidak. Nah itu mungkin mudah-mudahan nanti bisa dimanfaatkan pasta dan sikat giginya. Itu ciri khas kami. Kalau misalnya ada baksos, pasti biasanya kita suka sikat gigi massal. Kita rame-rame sikat gigi bareng-bareng di luar gitu. Tapi karena memang sekarang lagi masanya masih pandemi COVID-19, jadi kita paling ngasihkannya sekilas info saja. Mudah-mudahan bisa terbayang di benak adik-adik semua. Ada yang mau didiskusikan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama dan asalnya saudara. Nama disebutkan nama. Perkenalkan, nama saya Fauzan, asal Maluku, Provinsi Maluku, Ambon. Alhamdulillah di sini sekitar 6 bulan sudah berada di pesantren Wadil Quran Al-Falaq. Afwan, Ibu Dokter ingin bertanya bagaimana caranya agar kita menghindari karang-karang yang ada dalam gigi. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi karang gigi itu terbentuk dari sisa makanan dan air liur yang bersifat basah. Biasanya kita biarpun kita sudah menggosok gigi, berapa menit kemudian itu si lapisan yang tebus pandang kayak gitu ya, leger kami di cobi sama lidah kayaknya. Biarpun udah gosok gigi, berapa menit kemudian itu si lapisan bening itu akan menempel lagi. Nah itu makanya kenapa kita harus
menggosok gigi sehari minimal 2 kali, karena pembentukan karang gigi itu minimal paling cepat itu bisa terbentuk dalam beberapa jam. Sekitar 12 jam. Kalau misalnya pH air liurnya pH-nya rendah, biasanya basah ya. Basah. Kalau misalnya air liurnya basah, itu akan cepat terbentuk karang gigi. Ini berbalik dengan kalau misalnya air liur kita asam, itu akan terjadi keropos gigi. Jadi berbanding terbalik antara pembentukan karang gigi dengan terjadinya keropos gigi. Jadi kalau misalnya pH air liur kita basah, itu akan cepat mengendapnya karang gigi. Salah satu cara untuk supaya tidak terbentuk karang gigi yaitu tadi, rajin menggosok gigi sehari minimal 2 kali, pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Kalau misalnya sudah terlanjur terbentuk karang gigi, kita bisa merasakan, atau kita tidak bisa merasakan, tapi setiap kita gosok gigi keluar darah, itu dicurigai adanya karang gigi, bisa di bawah putih, tidak tampak. Jadi kalau kita gosok gigi terus keluar darahnya, itu pasti ada karang gigi gitu. Nah, itu sudah tidak bisa lagi pakai sikat gigi, tapi harus pergi ke puskesmas atau ke dokter gigi untuk dibersihkan pakai alat scaling, scaler namanya, ya scaling gitu. Ada lagi? Silakan. Dari mana asal? Nama Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Ramadan, berasal dari Padang. Baiklah, saya akan menanyakan perihal gigi yang bolong, gigi berlubang. Pertama, gigi berlubang itu kalau seandainya gigi berlubang, kemudian kan yang usia udah di atas 15 tahun itu kan giginya tidak menggunakan gigi susu lagi, udah berganti gitu kan Bu. Jadi ketika dia menggunakan gigi yang keras itu udah berlubang, dan biasanya kalau gigi berlubang ditambal atau dicabut, dan ketika yang dicabut tersebut tidak, kan giginya dicabut, jadi itu apakah bisa kumpul lagi atau bagaimana? Usia tadi berapa? 15 tahun ya. 15 tahun. Biasanya komplitnya itu gigi susu diganti dengan gigi tetap itu terakhir usia 11 tahun, 12 tahun, sekitar kelas 6 lah ya. Itu mulai kelas 5, kelas 6 itu sudah semuanya diganti oleh gigi tetap. Nah, kalau gigi tetapnya sudah terkena karier gigi atau gigi berlubang, dicabut, itu tidak akan tumbuh lagi. Yang akan tumbuh adalah gigi bungsu nanti di belakang. Itu bukan pengganti yang gigi dicabut. Kalau gigi dicabut, kalau gigi susu itu bisa diganti lagi. Kalau gigi bungsu yang di belakang ini biasanya tumbuh sekitar rata-rata di usia 18 tahun. Nah, untuk gigi yang sudah dicabut itu tidak bisa diganti lagi, tapi kita bisa mengusahakannya untuk membuatkan gigi palsu. Harus dibuatkan gigi palsu, kenapa? Nanti kan ada ini ruang antara gigi dengan gigi. Kalau dibiarkan terus tidak diisi lagi dengan gigi palsu, nanti gigi sebelahnya akan bergeser. Jadi saran-saran, contohnya kayak saya gitu ya. Jadi karena tidak menggunakan gigi palsu, jadinya agak renggang itu lama-lama ya. Tapi tidak proses sekarang dicabut sekarang jadi enggak. Karena memang ada tekanan dari kunyahan. Jadi si itu otomatis nanti mengisi ruang yang kosong. Jadi nanti akan jarang-jarang giginya. Itu aja mungkin efek sampingnya. Lebih baik kalau misalnya kita dicabut giginya cepat diganti lagi dengan gigi palsu untuk mempertahankan posisi. Nanti kalau misalnya lebih parah lagi, setelah dia bergeser akan lepas sendirinya, atau misalnya gigi atasnya nggak ada atau gigi bawahnya, gigi lawan mengunyahnya nggak ada, dia akan copot sendiri lawannya yang padahal sehat, tapi dia akan turun sendiri.
sendiri atau naik sendiri. Akhirnya copot. Jadi ada beberapa nanti yang akan kosong gara-gara gigi aslinya dicabut, gak diisi lagi dengan gigi palsu. Gitu. Cukup jelas? Jelas. Terima kasih. Mungkin ya silakan. Berarti sebentar ya. Nanti kalau misalnya ada hal-hal yang itu bisa ditulis ya, nanti disampaikan kepada kami. Jawabannya nanti adalah ini apa? Atau misalnya mau konseling ya, konsultasi kesehatan gigi. Ada teman kami di Puskesmas Sukahning. Oh itu mantan. Tapi orang Sukahning juga itu ada ya. Jadi boleh. Teman kami, teman sejawat kami ada di Puskesmas Sukahning siap melayani kalau misalnya ada hal-hal yang mau ditanyakan, atau misalnya nanti bisa kontak ke kami untuk diskusi atau konsul. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmat Syauki. Mau menanya asal dari Riau. Mau menanya Ibu perkara mengenai bagaimana apa penyebab gigi kita bisa menguning dan bagaimana kita bisa menghindarinya untuk bisa menghindari hilangkan musnah. Ya, terima kasih. Warna gigi itu ada dua penyebabnya, penyebab intrinsik dan ekstrinsik. Kalau intrinsik itu bawaan dari lahir, dari dalam. Misalnya dulu karena antibiotik kita itu kalau zaman dulu mungkin kalau nenek kita mungkin ya, kalau adik-adik mah jadi zaman dulu itu masih ada tetrasiklin antibiotiknya. Nah, masih menggunakan itu. Biasanya kalau misalnya menggunakan antibiotik dosis tinggi lagi hamil, tetrasiklin selagi mengandung, nanti gigi janinnya itu akan berubah menjadi buram hitam. Itu intrinsik, jadi penyebabnya dari dalam. Kalau yang kedua adalah pewarnaan ekstrinsik. Pewarnaan ekstrinsik itu bisa disebabkan pertama dari kurangnya menjaga kebersihan gigi dan mulut. Yang kedua dari asap rokok. Yang ketiga dari air teh. Yang biasa minum teh, yang biasa merokok, biasanya nanti akan terjadi stain kayak ini apa? Flek hitam nempel di giginya. Kalau warna kuning itu biasanya dari karang gigi, atau kalau misalnya di Sunda itu punya goding. Kalau di Sunda sama. Nah itu mungkin itu penyebabnya karena tetap aja kita harus menjaga kebersihan gigi dan mulut. Kalau misalnya penyebab intrinsik itu memang agak susah untuk dikembalikan, dipulihkan. Tapi ada cara lain, mungkin nanti bisa teman-teman yang masih fresh ininya ilmunya bisa menambahkan. Jadi kalau misalnya yang burem pisan banget gitu ya, itu bisa dipakai jaket. Kalau misalnya mengganggu sekali estetiknya, kecantikannya atau kegantengannya itu terganggu dengan giginya yang hitam, itu bisa pakai jaket ya, gigi palsu. Nanti bisa dibantu ya teman-teman. Terus kalau misalnya yang pewarnaan ekstrinsik, yang dia mewarnai setelah dia tumbuh, itu yang pertama menjaga kebersihan gigi dan mulut. Yang kedua hindari stem tadi penyebabnya ya, rokok, menggunakan minum air teh, atau kalau misalnya habis merokok, habis minum air teh, gosok gigi seperti itu. Jadi tidak ini. Kalau misalnya sudah terlanjur terjadi, nah itu dibersihkannya. Kalau yang ekstrinsik itu hanya bisa dibersihkan di puskesmas, di PP Gigi dan di dokter gigi. Nanti dibersihkan seperti tadi scaling atau di ini kak pakai scaler, pakai alat scaler untuk supaya kembali lagi ke warna semula. Seperti itu. Cukup. Terima kasih. Mungkin karena memang waktu yang sangat terbatas, nanti bisa adik-adik bisa kontak dengan kami kalau misalnya ada hal-hal yang masih mau didiskusikan atau mau ditanyakan kepada kami.
Apa ada teman-teman misalnya dari jawaban tadi yang dari 3 pertanyaan ada yang mau menambahkan? Silakan. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada kami. Mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi ada hal-hal yang kurang pas atau kurang berkenan di hati Bapak Ibu, adik-adik semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sedikit